distribusi frekuensi menggunakan aturan Sturges. Sebelum masuk ke rumus, kita pahami dulu konsep dasarnya. Apa sih itu data? Data adalah kumpulan informasi yang kita peroleh dari suatu pengamatan. Contohnya seperti nilai ujian mahasiswa, tinggi badan, atau umur seseorang. Namun, jika yang kita miliki sangat banyak, maka akan sulit untuk langsung memahami pola dari data tersebut. Disinilah distribusi frekuensi berperan. Distribusi frekuensi adalah cara menyusun data ke dalam beberapa kelompok atau kelas sehingga kita bisa melihat seberapa sering suatu nilai muncul. Dengan kata lain, distribusi frekuensi membantu kita menyederhanakan data, melihat pola, dan mempermudah analisis. Data nilai mahasiswa menggunakan rumus Sturges. Oke, mari kita bahas. Berikut adalah contoh soal yang akan kita bahas. Nah, di sini kita sudah memiliki 100 data nilai mahasiswa. Di sini aku sudah urutkan data-datanya supaya lebih mudah untuk dihitung. Dan maaf, ini ada sedikit kesalahan pada saat penulisan, jadi angkanya terskip, guys. Oke, yang pertama itu adalah kita menentukan banyak kelasnya dengan menggunakan rumus Sturges. Rumus Sturges ialah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kita di sini sudah memperoleh hasilnya, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dalam kurung 2, K sama dengan 7,6, dan di sini kita bulatkan menjadi 8 kelas. Nah, kenapa sih harus 100? Nilai log 100 adalah 2, karena dalam logaritma basis 10, kita mencari pangkat dari 10 yang menghasilkan 100. Karena 10 pangkat 2 sama dengan 100, maka log 100 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian range atau jangkauan. Nah, di sini kita tentukan jangkauannya. Rumusnya ialah R sama dengan X max dikurang X min. X max itu artinya adalah data terbesar dan X min itu adalah data terkecil. Nah, dari data di atas kita sudah ketahui bahwa data terbesarnya ialah 97 dan data terkecilnya adalah 55. Jadi 97 dikurangi 55 sama dengan 42. Selanjutnya kita hitung panjang kelasnya. Rumusnya ialah P sama dengan R dibagi K. Tadi kan dari atas kita sudah tahu bahwa panjang kelasnya ialah 8. Lalu di sini range-nya adalah 42. Jadi kita tinggal masukkan saja angkanya, yaitu P sama dengan 42 dibagi 8 sama dengan 6. Jadi kita mendapatkan panjang kelasnya yaitu 6. Sampai sini masih terlihat mudah, bukan? Tapi kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian interval kelas dan frekuensi. Bagaimana sih cara menghitung interval? Interval itu ditentukan dari panjang kelas yang tadi kita sudah temukan, yaitu adalah 6. Jadi kita tuh mulai dari angka terkecilnya yaitu 55. Kita hitungnya mulai dari 55 ya teman-teman. Jadi 55, 56, 57, 58, 59, 60. Jadi intervalnya adalah 6. Karena itu kita langsung tulis ini 60. Begitu juga seterusnya, 61 jadi 66, 62 ke 72, 73 ke 78, 79 ke 84, 85 ke 90, 91 ke 96, 97 hingga 102. Nah, ini tuh kita tuh harus membuatnya sampai semua data itu terhitung ya teman-teman. Selanjutnya frekuensi.
frekuensi ini didapatkan dari, nah selanjutnya adalah frekuensi ini adalah jumlah data teman-teman. Jadi dari data 55 hingga ke 60 ada 7 data yang muncul. Begitu juga seterusnya 61 hingga 66 ada 12, 62 hingga 72 ada 18, 73 hingga 78 ada 18 juga, 79 hingga 84 ada 19, 85 hingga 90 ada 16, 91 hingga 96 adalah 9, 97 hingga 102 ialah 1. Nah, lalu nanti ini akan kita jumlahkan lagi ya teman-teman. Di sini saya lupa menjumlahkannya. Jadi kita tulis di sini 100. Ini sudah saya jumlahkan tadi pakai kalkulator, cuma lupa untuk menulisnya. Ini kita harus totalin semua. Jika nilainya benar 100, berarti kita sudah di langkah yang benar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data. Tadi kita sudah menentukan intervalnya dan ini adalah total datanya. Nah, selanjutnya kita juga sudah tahu tadi ya frekuensinya. Lalu ini kita harus mencari XI dan juga FI dikali XI. Bagaimana sih cara mencari XI? XI itu dicari dengan menggunakan. Selanjutnya, bagaimana sih kita dapat memperoleh nilai XI? Caranya ialah 55 ditambah 60 dibagi 2, maka kita memperoleh hasil 57,5. 61 ditambah 66 dibagi 2, hasilnya adalah 63,5. 62 ditambah 72 dibagi 2, hasilnya 69,5. 73 ditambah 78 dibagi 2, hasilnya 75,5. 79 ditambah 84 dibagi 2, hasilnya 81,5. 85 ditambah 90 dibagi 2, hasilnya 87,5. 91 ditambah 96 dibagi 2, hasilnya 93,5. 97 ditambah 102 dibagi 2, hasilnya 99,5. Nah, selanjutnya FI dikali XI, bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal kalikan saja teman-teman. 7 dikali 57,5 hasilnya 402,5. 12 dikali 63,5 hasilnya 762. 18 dikali 69,5 hasilnya 1251. 18 dikali 75,5 hasilnya 1359. 19 dikali 81,5 hasilnya 1548,1. 16 dikali 87,5 hasilnya 1400. 9 dikali 93,5 hasilnya 841,5. 1 dikali 99,5 hasilnya adalah 99,5. Nah, di sini sudah kita tentukan jumlahnya. Ini jumlah datanya semua adalah 100, dan juga ini kita sudah kalikan hasilnya adalah 7606. Nah, di sini adalah jumlahnya. Di sini jumlah datanya semuanya adalah 100, dan juga ini sudah saya tambahkan dan hasilnya adalah 7664. Kita lanjut ya ke bagian selanjutnya, yaitu ialah mencari min atau rata-rata. Di dalam statistika ini adalah rumus yang sering sekali muncul ya teman-teman, yaitu kita akan mencari min dengan rumus
X sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Tadi kan kita sudah mendapatkan ya hasilnya sigma FI dikali XI yaitu 7664. Jadi kita di sini tinggal masukin saja angkanya. Dan juga kita sudah menentukan tadi datanya ada 100 di sini. Jadi tinggal dimasukin aja. 7664 dibagi 100 sama dengan 76,64. Jadi kita peroleh hasil minnya ialah 76,64. Kalian bisa cek dari kalkulator ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam median atau nilai tengah. Rumus median ialah ME sama dengan TB ditambah dalam kurung N per 2 dikurang F. F di sini adalah kumulatif sebelum kelas median dibagi F yaitu frekuensi dikali P yaitu panjang kelas. ME sama dengan Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai N itu adalah 100. N itu adalah jumlah data ya teman-teman. Tadi kan data kita jumlahnya adalah 100. Jadi ini tinggal dibagi 2 aja sesuai rumus. N dibagi 2 sama dengan 50. Dan di sini kumulatif sebelum kelas median ialah 37. Dan kelas mediannya adalah 73, dan kelas mediannya ialah 73 hingga 78, TB nya 72,5, frekuensinya adalah 18, panjang kelasnya adalah 6. Nah, di sini ya teman-teman kita mendapatkan mediannya atau nilai tengahnya di sini 73 hingga 78, dan tadi adalah frekuensinya 18, di sini juga sudah tertera 18. Lalu tadi sebelumnya di sana ada TB 72,5. Dari mana sih dapatnya? Jadi itu tinggal 73 ini kita kurangin dengan 0,5, jadi dapatlah hasilnya 72,5. Itu dikurangin dari sini ya teman-teman. 73 dikurangin gimana? Nah, tadi di sini kita sudah melihat ada TB sama dengan 72,5. Dari mana sih dapatnya? Itu dari sini ya teman-teman. Jadi dari angka sebelumnya itu 72 dan 73, jadi tinggal 73 dikurangin 0,5 yaitu hasilnya 72,5. Oke, karena kita sudah menemukan semua angkanya, kita tinggal masukin saja dengan rumus median di atas tadi. ME sama dengan 72,5 ditambah dalam kurung 50 dikurangin 37 dibagi 18 dikali 6 panjang kelas. Tadi kan kita sudah mencari ya. Lalu di sini selanjutnya ME sama dengan 72,5 ditambah dalam kurung 0,72 dikali 6. ME sama dengan 72,5 ditambah 4,33. Nah, kita peroleh hasil mediannya ialah 76,83. Selanjutnya kita masuk ke bagian modus dengan rumus MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali P. Di sini kita ketahui kelas modusnya ialah 79 hingga 84. Itu karena frekuensi terbesarnya adalah 19, karena modus itu ialah nilai yang paling sering muncul. Nah, sini kita peroleh hasilnya TB-nya 78,5, itu sama seperti median tadi, tinggal dikurangin 0,5.
D1 nya sama dengan 1, D2 nya sama dengan 3. Bagaimana sih cara mencari D1 dan D2 nya? Karena di sini ada kelas modusnya 79,84, yaitu di sini 79,84, itu tinggal kita kurangin saja ya teman-teman, yaitu 19 dikurangin 18 sama dengan 1, 19 dikurang 16 sama dengan 3. Nah, begitu cara mencari D1 dan D3 nya. Dan ini adalah P sama dengan 6, yaitu panjang kelas seperti yang tadi sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke modus MO sama dengan 78 dikali Baik, kita akan masuk ke dalam modus MO sama dengan 78,5 ditambah dalam kurung 1, ini ya, tadi D1 nya 1 per 1 tambah 3 dikalikan 6. MO sama dengan 78,5 ditambah dalam kurung 0,25 dikali 6. Nah, di sini untuk simpangan bakunya saya akan kerjakan step by step. Di sini karena angkanya sangat besar, jadi saya sulit untuk mensinkronkan gerakan tangan saya dengan bicara saya, makanya saya membuatnya dalam bentuk foto. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan baku data berkelompok berdasarkan tabel yang ada. Nah, pertama kita lihat dulu kolom-kolom pada tabel ini. Kolom pertamanya ialah interval kelas, yaitu pembagian data ke dalam kelompok, misalnya dari 55 hingga 60, 61 hingga 66, 67 hingga 72, 73 hingga 78, 79 hingga 84, 85 hingga 90, 91 hingga 96, 97 hingga 102. Kolom keduanya adalah FI, yaitu frekuensi atau jumlah data yang masuk ke dalam setiap interval. Contohnya pada interval 55 hingga 60 dapat 7, 61 hingga 66 dapat 12, 67 hingga 72 dapat 18, 73 hingga 78 dapat 18, 79 hingga 84 dapat 19, 85 hingga 90 dapat 16, 91 hingga 96 dapat 9, dan 97 hingga 102 dapat 1. Baik, di sebelahnya kita mendapatkan kolom XI dikurang X pangkat 2. Di sini XI adalah titik tengah kelas yang terdapat dari rata-rata batas bawah dan batas atas interval, sedangkan X adalah min atau rata-rata yang sebelumnya sudah dihitung, yaitu sekitar 76,64. Kemudian kita kurangkan XI dengan min, lalu hasilnya dikuadratkan, itu sebabnya hasilnya 366,34. Lalu yang selanjutnya 172.000,66, 50,98, 1,30, 23,62, 117.000,94, 284,26, 522,58. Baik, kolom terakhir ialah FI dalam kurung XI dikurang X dipangkatkan 2, yaitu hasil perkalian antara frekuensi dengan kuadrat selisih tadi. Contohnya pada interval 55 hingga 60 dibagi 7 dikali 366.000,34 menghasilkan 2.664,38. Untuk interval 61 hingga 66 dihasilkan 2071,92. Untuk interval 67 hingga 72 917,64. Interval 73 hingga 78 23,40. Interval 79,84 448.078. Interval 85 hingga 90 1887,04. Interval 91 hingga 96
2558,34, interval 97 hingga 102, dapatkan hasilnya 522,58. Nah, selanjutnya setelah semua dihitung, kita jumlahkan seluruh nilai pada kolom terakhir, yaitu sigma Fi dalam kurung Xi dikurang X pangkat 2, kita peroleh hasilnya yaitu 10.994,08, dan juga jumlah seluruh datanya adalah 100. Jadi sesuai ya dengan data kita yang di awal tadi, semuanya 100, jadi kita sudah melakukan hal yang benar. Nah, dengan rumus ini kita peroleh hasil varians yaitu 109,94. Lalu simpangan baku itu tinggal. Nah, sekarang semuanya sudah selesai. Kita sudah mengetahui setiap nilai dari model distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan penyebaran data berkelompok. Maaf jika saya ada mengucapkan salah kata. Sekian video dari saya. Terima kasih.